Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara terkasih? Tetap sukacita, tetap semangat, tetap percaya dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semua itu karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah online kita mau siapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami siap menaikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan selama-lamanya Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah terus kami memuji-Mu. Biarlah terus kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hati kami terus memuji-Mu Tuhan, biarlah hati kami terus menyembah-Mu, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, kami bersyukur Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami. Oh Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan, kami bersyukur Yesus. Bapa, Engkau baik, sungguh baik selamanya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya.
ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, tak pernah habis dalam hidup kami. Selamanya kami menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan, Kau baik. Oh, kami mengagumi kasih-Mu, kami menghormati kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Kau segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus meninggikan Engkau, biarlah kami terus menghormati-Mu Bapa. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Kami mengagumi-Mu, kami menghormati-Mu. Sebab itu Tuhan, kami bersorak-sorai lebih lagi meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar Bapa dalam hidup kami selamanya, selamanya. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, kami menyembahmu Bapa. Oh Tuhan, kami tinggikan namamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya Engkau selalu bersama di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Biarlah kami tetap terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah hati kami terus menyembah-Mu. Biarlah kami tetap terus memuji-Mu Tuhan. Hidup kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber, amin, kekuatan hatiku. Terima kasih Tuhan. Tempat persembunyianku.
Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara Tuhan, Kau kekuatan kami. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Oh, haleluya. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah perisai perlindungan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus menyembah-Mu, terus mengandalkan Engkau Bapa. Sebab satu hal kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau senantiasa ada menyertai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan kini ya Bapa, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami. Kami siap sambut firman-Mu yang penuh kuasa dan memberkati di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Jemaat Gereja Allah Baik Pemulihan Imamat Rajani. Bagaimana kabarnya? Pasti tetap sehat, tetap kuat dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kita dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kalau kita semakin menjauh dari sumber kekuatan, sang sumber kehidupan, maka kita akan menjadi lemah dan tawar hati di masa-masa kesesakan ini. Seperti Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari masa-masa kesesakan, masa-masa kanan ini kita semakin cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti tema kita bulan ini, yaitu berespon dengan benar di masa-masa yang sulit. Kita belajar melalui firman Tuhan dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Mu besar adalah ketetapan Tuhan. Jadi penindasan, kesesakan, tekanan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita jika kita bisa belajar berespon dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tekanan, kesesakan, penindasan akan menunjukkan diri kita yang sejati. Contohnya teh, warna aslinya akan keluar ketika berada di dalam air yang panas. Sama juga dengan rumah, akan terlihat dasar kekuatannya yang sejati ketika datang tekanan angin, hujan, dan badai.
akan terlihat dengan jelas mana rumah yang dibangun di atas batu dan mana rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi melalui pandemi COVID-19 kita akan menyadari kualitas iman dan karakter kita yang sebenarnya. Penindasan kesesakan dan tekanan menunjukkan dengan jelas tempat di mana kita menaruh kepercayaan dan pengharapan kita. Semua kepercayaan dan pengharapan yang bukan di dalam Tuhan akan tergoncangkan dan digoncangkan oleh virus yang tidak kasat mata, yang sering kita sebut sebagai virus corona. Semuanya, baik itu pekerjaan, baik itu studi, baik itu pelayanan, apapun ada di dalam dunia ini yang bukan di dalam Tuhan, semua mengalami goncangan. Hanya kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan, bahkan kerajaan sorga itu berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sedang menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Kerajaan sorga tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan yang kedua yang tidak tergoncangkan oleh apapun, Yesaya 54 menyatat, Yesaya 54 ayat ke-10. Berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita, dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Inilah jaminan Tuhan, penghiburan bagi kita, kekuatan, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah oleh apapun, dalam situasi apapun, tidak tergoncangkan, tidak bergoyang, dan tidak berubah. Kasih-Nya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yes, puji Tuhan. Tapi yang harus kita pelajari waktu-waktu ini, bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi melanda di seluruh dunia adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar untuk umat-Nya, kita orang-orang percaya. Dalam Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia, Tuhan, seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia, Tuhan, mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi melalui semua ini Tuhan sedang melakukan penyucian, pemurnian
kepada umatnya dengan cara menunjukkan kekurangan dan kelemahan kita. Khususnya hati kita yang tersembunyi, yang tidak pernah orang lain tahu, bahkan diri kita sendiri pun tidak pernah menyadari bahwa itu ada di dalam dasar hati kita yang terdalam. Ada banyak kekurangan, ada banyak rahasia, ada banyak ketidakpercayaan, ada banyak keraguan. Semua yang tidak berkenan itu, semua yang kotor, semua yang najis, semua yang cemar, semua noda itu perlu dibersihkan, ditahirkan, supaya kita menjadi mempelai Kristus yang indah, yang tidak bercacat, yang sempurna, tanpa noda dan tanpa celah. Supaya kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, semuanya Tuhan lakukan dengan tujuan dan maksud yang baik untuk kita umatnya. Jadi jangan salah kesimpulan lagi, menyalahkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan yang baik mengizinkan ini terjadi pada saya? Kenapa kalau Tuhan sayang sama saya harus mengalami ini? Mengapa begini, mengapa begitu? Kalau kita terus mencurigai Tuhan, kita terus menuduhnya sebagai Tuhan yang jahat, maka kita akan selalu berespon dengan protes dan sungut-sungut. Kemudian kita menjadi pahit hati, kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Sungguh-sungguh kita harus berdamai dengan Tuhan dan belajar mengerti kehendak-Nya. Karena Bapak Ibu, semua orang di seluruh dunia ini merasakan penderitaan yang sama akibat COVID-19 ini. Yang membedakan adalah respon kita. Jadi kalau kita suka berespon dengan protes dan sungut-sungut, itu kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu tanda orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan dunia ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak melakukan itu. Kita tahu kita menyembah Tuhan yang baik, yang selalu punya maksud dan rencana. Dan kita tahu bahwa melalui firman-Nya, bahwa Tuhan sedang memurnikan umat-Nya, membersihkan kita semua dari segala noda dunia ini, kotoran, pencemaran. Maka kita dengan rela membuang segala yang kotor. Kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Kita jujur di hadapan-Nya. Ya Tuhan, ini aku. Ampuni aku. Angkat semua dosa. Angkat setiap noda. Jadi jangan nyaman di zona dosa itu. Berbalik kepada Tuhan. Kalau kita terus berespon salah, kita terus menyalahkan Tuhan, maka kita memang bisa skip di level ini. Tetapi yang harus kita ingat bahwa penderitaan antikris yang lebih berat, yang lebih sulit akan kita lewati dan harus dijalani. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan, lebih baik kita belajar sungguh-sungguh di waktu ini supaya kita tidak mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, supaya kedatangan Tuhan itu kita sambut dengan sukacita, dengan gembira. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan mau datang menjemput umat-Nya. Mari kita belajar sungguh-sungguh, berespon dengan benar, dengan rendah hati, dengan jujur. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, respon yang benar ketika Tuhan menunjukkan semua kelemahan kita adalah dengan
mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, dengan rendah hati. Ya, saya tahu itu hal yang menyakitkan dan memalukan. Semua dosa yang tersingkap itu mendatangkan sesuatu yang menyakitkan dan memalukan. Tetapi lebih baik kita belajar berespon dengan benar. Lebih baik kita mengakui sekarang daripada kita terus membela diri, daripada kita terus memberi banyak alasan kepada Tuhan. Tuhan, aku melakukan ini karena dia begitu. Karena semua orang manusia akan melakukan hal yang sama ketika disakiti. Bapak Ibu, semua pembenaran, semua alasan itu sia-sia dan hanya mendatangkan murka Tuhan. Lebih baik jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan supaya kita mendapat pengampunan dan pemulihan. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, jadi mari lebih baik kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh sadar bahwa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita binasa dan terhilang, terpisah daripadanya untuk selama-lamanya. Daripada nanti ketika bertatap muka dengan Tuhan, baru Tuhan jujur berkata, aku tidak kenal kamu, pergi dan enyahlah engkau. Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 23. Bapak Ibu, hal ini bagi saya adalah hal yang mengerikan dan menakutkan. Kenapa? Karena bagi saya, kenapa Tuhan ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, ketika kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi, baru Tuhan berkata dengan jujur. Itu adalah sesuatu yang menakutkan. Saya sadar kalau kita terus di masa-masa kita hidup, ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan memperingatkan kita tentang sesuatu hal, kelemahan dan dosa yang harus kita buang, tapi kita terus selalu membenarkan diri, maka pada saatnya nanti baru Tuhan akan berkata seperti dalam Matius 7:23, aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Ibu, lebih baik kita sungguh-sungguh belajar berespon dengan benar, sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan dengan rendah hati, supaya kita dikasihi, supaya kita mendapat pengampunan. Jadi Bapak Ibu, respon yang benar mendatangkan berkat dan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ujian dan penderitaan karena mengikut Tuhan dan melakukan firman-Nya.
Sekali lagi saya garis bawahi, karena mengikut Tuhan dan melakukan firman-Nya, kita mengalami ujian penderitaan, maka akan mendatangkan kemuliaan yang kekal dan kesempurnaan. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah sia-sia mengikut Tuhan. Tuhan selalu memberikan upah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada kemuliaan yang kekal dan disempurnakan selalu. Jadi Bapak Ibu, memang sebagai manusia, kita manusia darah dan daging. Daging kita selalu menolak, selalu memberontak, selalu berdoa, lalukan semua ini Tuhan, lalukan semua ini dengan segera, lalukan. Daging kita tidak mau pikul salib, tetapi melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita bisa bereaksi dengan benar. Kita setiap hari boleh memilih untuk terus pikul salib dan menyangkal kedagingan kita. Kita juga berdoa, meskipun hatiku tidak mau, tetapi bukan seperti yang kumaui Tuhan, jadilah kehendak-Mu saja. Karena aku tahu dan aku percaya bahwa semua yang aku alami tidak melebihi kekuatanku, sebab Allahku adalah setia dan Ia pasti memberi jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi Bapak Ibu, ingat selalu firman Tuhan, bahwa ada kekuatan yang baru bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kasih setianya kepada kita tidak berubah dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Kasihnya kepada kita tidak pernah terbatas, selalu baru setiap hari. Dan pengharapan di dalam namanya adalah pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kita untuk membuat kita tetap kuat, tetap semangat. Roh kita menyala-nyala dan kita boleh berjalan terus di dalam jalannya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan mengizinkan semua yang terjadi untuk maksud dan tujuan yang indah bagi kami. Kami mau belajar, kami mau sungguh-sungguh menundukkan hati kami, merendahkan diri kami untuk kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami percaya dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan tidak pernah menolak dan membuang kami. Tetapi Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, menolong kami untuk kami terus disempurnakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang indah. Terima kasih untuk penghiburan, untuk kekuatan yang baru. Kami tetap kuat, kami tetap semangat karena Tuhan selalu menopang kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami boleh belajar mengikut Tuhan, menguduskan diri kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Menyucikan kami dari segala yang jahat, dari segala yang cemar, dari segala yang kotor. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Dan kami percaya waktu ini ketika kami mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyempurnakan hidup kami, membawa kami semakin indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya dan menerima berkat berkata,